Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Malia, NIM 2019 143478, kelas 6L PGSD Universitas PGRI Palembang, dosen pengampu Ibu Marhama MPD. Assalamualaikum anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sebelum memulai pembelajaran, apakah di sini ada yang tidak hadir? Ada ya? Kenapa? Oh, sakit. Nah, karena ada teman kita yang tidak hadir karena sakit, sebaiknya kita berdoa untuk kesehatannya supaya cepat sembuh dan bisa sekolah lagi. Berdoa mulai. Amin. Nah, kita hari ini akan belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Bagian-bagian tumbuhan itu coba apa saja? Ya, jadi ada akar, ada batang, ada daun, dan juga ada bunga. Yang pertama ada akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang penting. Akar berada di dalam tanah. Fungsinya untuk menancapkan tumbuhan ke dalam tanah, kemudian menyerap air dan mineral dari dalam tanah, kemudian sebagai tempat menyimpan makanan. Contohnya pada wortel, lobang, dan juga singkong. Kemudian akar itu terdiri dari beberapa bagian, ada rambut akar dan juga tudung akar. Rambut akar berguna untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Kemudian tudung akar berguna untuk melindungi akar pada saat menembus tanah. Menurut bentuknya, akar dapat dibedakan menjadi dua macam, ada akar serabut dan juga akar tunggang. Akar serabun adalah akar yang tumbuhan yang bijinya berkeping satu atau tunggal. Contohnya ada rumpun. Nah, di sini ada rumpun, akarnya seperti serabun. Kemudian yang kedua ada akar tunggang. Akar tunggang adalah akar dari tumbuhan yang bijinya berkeping dua. Contohnya putri malu. Nah, di sini ada akar putri malu yang merupakan akar tunggang. Nah, kemudian yang kedua ada batang. Nah, batang itu merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang mempunyai kegunaan. Nah, apa saja kegunaannya? Yaitu sebagai tempat tumbuh daun, bunga, dan buah. Kemudian sebagai pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Kemudian yang ketiga, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya ketela ramban dan sagu. Kemudian ada 3 jenis batang. Nah, apa saja jenis batang itu? Ya, jadi ada batang basah, batang berkayu, dan batang rumpun. Batang basah yaitu batang tumbuhan yang lunak dan berair. Nah, contohnya apa? Ya, contohnya adalah batang tanaman bayam. Kemudian, yang kedua ada batang berkayu. Batang tumbuhan yang terdiri dari kayu. Contohnya adalah batang pohon mangga. Kemudian, yang ketiga ada batang rumpun. Batang rumput yaitu batang tumbuhan yang beruas-ruas dan berongga. Contohnya batang, padi, dan rumpun. Kemudian yang ketiga ada daun. Anak-anak pasti tahu daun kan? Nah, daun itu merupakan bagian tumbuhan yang berada di batang. Daun pada umumnya berwarna hijau. Ada yang hijau muda, ada yang hijau tua. Ada juga yang berwarna bukan hijau. Contohnya pada daun tanaman puring. Fungsi atau kegunaan daun itu yaitu untuk melakukan pernapasan, sebagai tempat pembuatan makanan,
tempat terjadinya penguapan. Kemudian bentuk daun itu berdasarkan susunan tulang ada 4 macam. Nah, ada bertulang menyirim, ada bertulang menjari, ada bertulang melengkung, kemudian yang keempat ada bertulang sejajar. Nah, bertulang menyirip bentuknya seperti susunan sirip ikan. Contohnya daun mangga, jambu, dan nangka. Nah, di sini ibu menyiapkan daun mangga. Nah, ini contoh dari bertulang menyirim. Kemudian yang kedua ada bertulang menjari. Bentuknya seperti jari-jari tangan. Nah, contohnya seperti daun pepaya, singkong, kemudian daun kapas. Di sini ibu menyiapkan daun singkong. Nih, seperti jari-jari tangan kan? Kemudian yang ketiga bertulang melengkung. Bentuknya berupa garis-garis melengkung. Contohnya daun genjer. Kemudian yang keempat bertulang sejajar. Bentuknya berupa garis-garis sejajar. Contohnya daun padi, daun jagung, kemudian alang-alang. Contohnya itu di sini ada alang-alang. Nih. Dia berupa garis-garis sejajar. Kemudian, daun berdasarkan jumlah helai daun pada tangkai daun. Ada 2, yaitu ada daun tunggal, ada daun majemuk. Nah, perbedaan daun tunggal dan daun majemuk. Daun tunggal, bila pada sebatang tangkai daun hanya memiliki 1 helai daun. Misalnya, daun singkong, daun pepaya, daun pisang. Nah, di sini ada daun singkong. Nah, cuma ada 1 helai. Kemudian ada daun majemuk. Bila pada sebatang tangkai daun terdapat beberapa helai daun, misalnya daun belimbing. Nah, di sini ada daun belimbing. Ada lebih dari 2 atau lebih dari 1. Kemudian yang keempat ada bunga. Bunga pada tumbuhan berbentuk bermacam-macam, kemudian warnanya juga bermacam-macam. Nah, ada bunga berwarna putih, kuning, merah, ungu, dan lain-lain. Nah, fungsinya adalah alat berkembang biak. Bunga dibedakan menjadi 2, ada bunga tidak sempurna dan juga bunga sempurna. Bunga tidak sempurna, bunga yang hanya mempunyai benang sari saja atau putik saja. Bunga yang mempunyai benang sari saja disebut bunga jantan, sedangkan bunga yang mempunyai putik saja disebut bunga betina. Contohnya bunga pepaya, bunga melinjo, dan lain-lain. Kemudian bunga sempurna, bunga yang mempunyai benang sari dan puting. Contohnya bunga matahari, bunga kertas, dan lain-lain. Nah, bunga sempurna ini terdiri dari tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan juga puting. Tangkai bunga, bagian yang menghubungkan antara batang dengan bunga. Kemudian kelopak bunga, bagian yang gunanya untuk melindungi ketika bunga masih kuncung. Nah, biasanya kelopak bunga ini berwarna hijau. Bentuknya menyerupai daun. Kelopak bunga akan membelah bila bunganya mekar. Kemudian ada mahkota bunga. Nah, bagian bunga yang indah. Mahkota biasanya bentuknya menaring dan juga berwarna-warni. Mahkota bunga berguna untuk menarik perhatian serangga. Kemudian ada benang sari. Benang sari yaitu alat kelamin jantan bunga, berguna sebagai alat perkembangbiakan. Kemudian yang terakhir ada puting. Puting yaitu alat kelamin betina bunga, berguna sebagai alat perkembangbiakan. Baiklah, itulah materi yang Ibu sampaikan hari ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.